Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Auna Hokela dalam seri yang terbaru, yaitu seri Seismic Hazard Analysis. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana proses analisis bahaya seismik itu dilakukan dengan pendekatan pemodelan. Lebih banyak saya akan menjelaskan dengan pendekatan atau menggunakan pemrograman. Saya mau memulai dengan apa seismic hazard itu. Seismic hazard merupakan potensi bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya interaksi dua lempeng yang saling bertumbukan ataupun saling bergesekan satu sama lain. Ketika lempeng-lempeng tersebut bertumbukan satu sama lain atau bergesekan satu sama lain, maka akan terjadi gempa bumi yang menyebabkan gelombang ataupun getaran di permukaan bumi. Itu yang kita rasakan ketika terjadi gempa bumi. Ilustrasi sederhananya adalah seperti berikut. Ketika salah satu lempeng itu bertumbuk dengan lempeng lainnya, maka ada titik ataupun area yang terkunci. Area yang terkunci ini akan menyimpan energi dengan waktu tertentu. Ketika waktu tertentu tersebut ataupun energi tersebut sudah tidak sanggup lagi menahan, maka energi tersebut akan melepaskan energi tersebut dalam bentuk gempa bumi. Nah, gempa bumi tersebut memiliki wujud atau memiliki karakteristik gelombang yang merambat ke segala arah. Salah satu arahnya yaitu ke permukaan bumi, di mana banyak bangunan di atasnya, kemudian banyak orang-orang yang beraktivitas di atas permukaan bumi. Sehingga ketika terjadinya gempa bumi, kita cukup merasakan seperti bergoyang atau berayun-ayun dalam waktu sekian detik berdasarkan gempa bumi yang dihasilkan. Gempa bumi itu juga memiliki beberapa mekanisme. Yang pertama, mekanisme normal faulting, kemudian strike faulting, kemudian reverse faulting. Lebih lanjut terkait mekanisme ini, saya akan bahas di video-video selanjutnya. Ground shaking ataupun getaran yang kita rasakan di permukaan bumi itu direkam oleh alat yang kita sebut sebagai seismometer. Nah, seismometer ini memiliki 3 komponen, yaitu 2 komponen horizontal dan 1 komponen vertikal. 2 komponen horizontal kita sebut sebagai east-west komponen ataupun timur-barat komponen dan north-south komponen ataupun utara-selatan komponen. Jadi punya 2 komponen horizontal dan 1 komponen vertikal. Nah, seismometer ini ataupun sensor ini tersebar di seluruh dunia untuk merekam aktivitas gempa yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat di layar ini. Salah satu contoh rekaman gempa yang direkam oleh sensor di Indonesia yaitu gempa Cianjur. Saya contohkan di sini yang direkam pada tahun 2022 lalu. Nah, berdasarkan data gelombang gempa ini, kita bisa menerima ataupun mendapatkan informasi berapa sih amplitudo, berapa sih nilai intensitas yang diperoleh dari gempa tersebut. Nah, nilai intensitas itu bervariasi. Ada percepatan, ada kecepatan, ada perpindahan, atau istilah lainnya ada acceleration, ada velocity, ada displacement. Nah, dari data gelombang gempa ini kita bisa mengekstrak atau mendapatkan nilai-nilai aktual atau nilai-nilai intensitas observasi secara langsung dari seismometer yang merekam gempa. Semakin banyak sensor yang merekam gempa,
semakin banyak nilai-nilai parameter intensitas yang bisa kita peroleh, yang bisa kita gunakan di tahap selanjutnya untuk pemodelan bahaya seismik. Selain menggunakan pendekatan observasi, kita juga bisa memodelkan atau mengestimasi nilai intensitas tersebut dengan pendekatan empirik, yaitu dengan menggunakan persamaan empiris atau kita sebut dengan persamaan ground motion prediction equation. Nah, dengan menggunakan persamaan ini kita bisa memodelkan atau menghitung berapa nilai percepatan, nilai kecepatan, atau nilai perpindahan pada suatu titik ataupun suatu area dengan parameter-parameter yang dimiliki. Parameter apa saja yang perlu kita gunakan untuk mengestimasi atau menghitung nilai intensitas itu? Paling umum atau yang paling utama itu adalah magnitude, ya, magnitude. Kemudian jarak dari epicentrum ataupun titik gempa terhadap lokasi yang ingin kita hitung nilai intensitasnya. Kemudian parameter-parameter lain yang kita sebut sebagai parameter GMPE, yang contoh dalam hal ini disimbolkan dengan variabel A, B, C, D. Untuk GMPE yang digunakan dalam materi ini yaitu Fukushima dan Tanaka tahun 1990. Nah, parameter-parameter ini bisa kita peroleh dari proses regresi dengan menggunakan data observasi. Data observasi ini seperti tadi saya katakan diperoleh dari rekaman gempa yang direkam oleh sejumlah sensor-sensor yang ada di dunia. Nah, penggunaan GMPE ini bergantung dari sumber seismik yang dihasilkan ataupun tipe-tipe sumber seismik yang dihasilkan. Ada 3 sumber seismik yang bisa kita simulasikan, yaitu sumber seismik active shallow crust, yaitu sumber seismik yang disebabkan ataupun yang menyebabkan gempa-gempa dangkal, ya, kurang dari 40 km ataupun kurang dari 50 km. Kemudian ada sumber seismik subduction interface, yaitu sumber seismik yang dihasilkan oleh gempa-gempa di zona-zona megatrust dengan kedalaman sedang antara 50 km sampai dengan 200 km ataupun di 300 km. Kemudian subduction intraslab, yaitu gempa-gempa yang terjadi di zona subduksi dengan kedalaman yang cukup dalam lebih dari 300 km. Kemudian ada satu sumber seismik lain yang kita sebut sebagai sumber seismik background source, yang dimana kita belum bisa mengidentifikasi apakah gempa-gempa tersebut merupakan gempa active shallow crust, subduction interface, ataupun subduction intraslab. Maka kita sebut sebagai sumber seismic background source. Jadi pada intinya dengan menggunakan persamaan empiris ini kita bisa menghitung nilai intensitas sesuai dengan parameter-parameter yang kita berikan. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki sumber gempa dengan magnitudo 5 dengan jarak dari sumber ke suatu lokasi titik itu sejauh 10 km. Jadi berapa nilai intensitas yang berada di lokasi tersebut. Dengan perhitungan matematika sederhana, kita bisa menghitung nilai intensitas tersebut. Jadi kita tinggal mensubstitusikannya parameter-parameter dan konstanta yang ada di persamaan GMP tersebut ke dalam perhitungan, sehingga kita peroleh nilai intensitasnya itu 147,28 cm per second kuadrat untuk contoh kasus ini. Nah, bagaimana caranya kita ingin mengetahui
nilai intensitas di suatu titik yang jaraknya itu bervariasi. Contoh misalnya kita ingin menghitung intensitas untuk jarak dari 10 km sampai 200 km dari sumber gempa, dari titik sumber gempa. Dengan bin ataupun dengan dengan setiap penambahan 10 km. Misalkan seperti tadi yang sudah dihitung, untuk jarak 10 km dari sumber ke titik tertentu, yaitu percepatannya adalah 147,28 cm per second. Kemudian untuk 20 km berapa nilai percepatannya, untuk 30 km berapa percepatannya, kita bisa menggunakan GMPE yang sama untuk menghitung nilai percepatannya hingga dengan jarak 200 km. Sehingga ketika kita memvisualisasikan grafik data ini ke dalam bentuk grafik, maka diperoleh seperti pada gambar yang di layar. Kita bisa lihat di sini bahwa semakin jauh jaraknya dari lokasi gempa, maka percepatannya itu semakin menurun, ya. Artinya semakin jauh jarak suatu lokasi terhadap lokasi gempa, maka energinya itu semakin berkurang. Maka akselerasinya itu sudah tidak dirasakan lagi dengan lokasi yang jauh dari lokasi gempa. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu pendekatan untuk mengestimasi intensitas menggunakan persamaan GMPE. Nah, tentunya persamaan GMPE itu banyak sekali yang bisa kita gunakan sesuai dengan karakteristik wilayah yang digunakan. Setiap wilayah memiliki karakteristik gempa yang berbeda, sehingga mengakibatkan ada beberapa GMPE yang digunakan di wilayah sesuai dengan karakteristik yang berbeda tersebut. Kawan-kawan bisa menggunakan GMPE tersebut dari dokumentasi pada link berikut. Nanti juga saya berikan di deskripsi di bawah. Kemudian banyak faktor-faktor GMPE lain yang memerlukan parameter-parameter tambahan seperti parameter PS30 ataupun nilai karakteristik tanah pada kedalaman 30 ataupun rata-rata kedalaman 30, kemudian hypocenter distance atau titik jarak dari kedalaman gempa terhadap suatu lokasi, kemudian kedalaman gempa itu sendiri. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan tool ataupun program berbasis Python dari Global Earthquake Model yang disebut sebagai Strong Motion Toolkit untuk menghitung ataupun mengestimasi nilai intensitas dengan berbagai macam GMPE yang tersedia pada tool tersebut. Untuk contoh perhitungan GMPE pada contoh sebelumnya yang sudah saya jelaskan, bisa kawan-kawan lihat di link di deskripsi untuk bagaimana proses perhitungan itu terjadi dengan menggunakan pemrograman Python. Baik, cukup demikian materi pertama kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.